Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kisah Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Geladak Mayit. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silakan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung menuju ke ceritanya. Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah jembatan yang dikenal dengan nama Geladak Mayit. Nama itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu geladak yang berarti jembatan dan mayit yang berarti mayat. Sejak dahulu, jembatan itu dipenuhi kisah menyeramkan dan dianggap sebagai tempat yang angker. Warga setempat selalu menghindarinya, terutama pada malam hari Rabu Pahing di bulan Suro, karena dipercaya pada waktu itu selalu terjadi kejadian tragis. Cerita bermula dari kisah sepasang kekasih yang cintanya tidak pernah mendapatkan restu. Konflik bermula ketika keluarga sang perempuan menolak hubungan mereka. Alasannya, sang calon menantu ternyata merupakan anak dari kiai musuh bebuyutan. Dan lebih parah lagi, ayah sang perempuan adalah seorang dukun yang menakutkan. Merasa terjebak dalam keadaan yang tak mungkin berubah, kedua kekasih itu memilih untuk mengakhiri hidup mereka dengan melompat dari jembatan tersebut. Kematian mereka meninggalkan luka mendalam bagi warga. Dan tak lama kemudian, suasana kegelapan pun menyelimuti jembatan itu. Setelah penemuan jenazah kedua sejoli itu, desas-desus mulai beredar bahwa kejadian tersebut berkaitan dengan Lasimin, seorang dukun ilmu hitam yang ditakuti. Ternyata 7 hari lalu, usai tragedi itu, Lasimin menggelar ritual rahasia di bulan Suro. Ritual tersebut dilakukan karena ia gagal mendapatkan tumbal yang diharapkannya. Sejak saat itu, kepercayaan masyarakat semakin menguat bahwa setiap Rabu Pahing di bulan Suro, jembatan itu seolah memanggil jiwa-jiwa untuk menjadi korban, terutama wanita yang kemudian memilih jalan bunuh diri. Salah satu peristiwa yang paling mencekam terjadi pada Mbak Tina, anak dari keluarga bapak dan ibu D. Menjelang bulan Suro, perilaku Mbak Tina mulai berubah secara drastis. Lena lihat misterius yang tiba-tiba muncul di kamarnya dipercaya sebagai pertanda buruk. Ia sering tampak melamun, bahkan terkadang terdengar menyanyikan nada-nada yang aneh. Perubahan itu semakin nyata ketika Mbak Tina mendadak menunjukkan sikap arogan dan mudah tersulut emosi. Tak jarang, ia tampak seolah-olah berada di bawah pengaruh kekuatan lain. Suatu malam, ketika semua telah berlarut, sang ibu mendengar suara bisikan lembut yang diselingi tawa berat dari dalam kamar Mbak Tina. Rasa penasaran yang bercampur ketakutan membuat sang ibu mendekati pintu kamar secara perlahan. Apa yang ditemuinya di balik pintu itu membuatnya terdiam. Seorang sosok menyeramkan, berbadan manusia, namun berkepala kerbau, tengah berada di dalam kamar bersama Mbak Tina yang terbaring tanpa busana. Adegan itu begitu mengerikan sehingga sang ibu pun tak kuasa menahan teriakannya, memanggil sang suami untuk segera menolong. Tak lama kemudian, sang suami yang tertidur pun terbangun mendengar teriakan istrinya. Dengan panik,
ia keluar kamar dan menemukan sang istri yang ketakutan dengan kaki yang terluka parah akibat perlarian mendadak. Namun, yang paling mengejutkan baginya adalah saat ia sempat melihat sosok makhluk berkepala kerbau berdiri telanjang di sudut tangga. Tepat pada saat itu, terdengar suara pintu tertutup. Dan tanpa ia sadari, Mbak Tina sudah melarikan diri keluar rumah. Dalam kondisi yang penuh kecemasan, sang suami bersama beberapa warga setempat langsung mengejar Mbak Tina yang berlari ke arah jembatan. Suasana semakin mencekam, apalagi pada malam Rabu Pahing bulan Suro yang selalu dipenuhi energi gelap. Sementara warga berteriak memanggil nama Mbak Tina, sang ayah akhirnya berhasil mendekatinya tepat sebelum putrinya terjatuh dari jembatan. Dengan segenap keberanian, ia merangkul tubuh dingin sang anak. Di saat itulah, ketika sang ayah memandang ke bawah jembatan, ia melihat pemandangan yang tak akan bisa dilupakannya. Di sana, berdiri sosok laki-laki berkepala kerbau yang menatap tajam, seolah mengawasi setiap gerakan mereka. Di sampingnya, bayangan arwah-arwah perempuan yang pernah bunuh diri di tempat itu tampak berkeliaran, terperangkap antara dunia ini dan alam gaib. Mbak Tina kemudian dibawa pulang dan menjalani perawatan intensif hingga akhirnya pulih. Sejak malam itu, meskipun warga tak lagi melaporkan korban bunuh diri di bulan Suro, banyak yang masih merasakan kehadiran makhluk-makhluk halus seperti pocong, kuntilanak, dan tentu saja sosok berkepala kerbau yang terus menghantui sekitar geladak mayit. Keyakinan itu tetap hidup di hati setiap warga, seolah jembatan itu masih menyimpan rahasia kelam dan kutukan yang tak berkesudahan. Cerita ini terus beredar dan menjadi pengingat akan kekuatan gaib yang mungkin ada di sekitar kita. Meski sebagian orang mencoba mengabaikannya, bagi warga desa itu, geladak mayit tetap menjadi simbol dari tragedi cinta, ritual gelap, dan peringatan akan bahaya yang mengintai di malam-malam keramat. Dan cerita pun berakhir. Apa tanggapan teman-teman tentang kisah ini? Silakan bisa tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ceritanya ingin diangkat di channel ini, silakan kirim melalui email yang tertera di kolom deskripsi. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.